Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari masih terkait materi sistem pernapasan pada manusia itu sendiri, dan kali ini terkait mekanisme pertukaran gas. Dan ini yang berlangsung di bagian alveoli di dalam paru-paru itu sendiri. Sistem respirasi pada manusia itu terdiri dari jaringan dan organ tubuh yang merupakan parameter kesehatan manusia. Pemakaian oksigen dan pengeluaran karbon dioksida itu diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel dalam tubuh. Akan tetapi, sebagian besar sel-sel tubuh itu tidak dapat melakukan pertukaran gas-gas secara langsung dengan udara. Nah, hal ini disebabkan oleh sel-sel yang letaknya sangat jauh dari tempat pertukaran gas tersebut. Dengan demikian, sel-sel tersebut memerlukan struktur tertentu untuk menukar maupun untuk mengangkut gas-gas tersebut. Nah, proses memperoleh oksigen untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel tersebut disebut sebagai proses respirasi atau pernapasan. Anatomi organ pernapasan itu terbagi atas dua. Ada yang pada bagian dinding dada dan ada otot respirasi. Nah, di dinding dada itu ada bagian-bagiannya merupakan tulang, otot, dan kulit. Sedangkan otot-otot yang melakukan proses respirasi adalah otot inspirasi dan otot yang bekerja pada proses ekspirasi. Nah, dinding dada ini atau dinding toraks itu dibentuk oleh tulang, otot, serta kulit. Tulang pembentuk dinding toraks ini antara lain tulang kosta yang terdiri atas 12 buah, ada tulang vertebra thoracalis yang terdiri atas 12 buah juga, kemudian ada tulang sternum, ada clavicula, dan ada scapula. Nah, bagian apeks dada itu berbentuk kecil yang memungkinkan hanya sebagian jalan masuk trakea, esofagus, dan pembuluh darah. Dengan bagian dasarnya dibentuk oleh diafragma. Nah, otot-otot diafragma itu melekat di sekeliling bagian dasar rongga toraks yang membentuk kubah di atas hyper atau hati dan bergerak ke arah bawah seperti piston pada saat berkontraksi. Nah, otot-otot inspirasi itu sendiri otot utamanya itu adalah diafragma dan intercoste externa. Kemudian dilengkapi dengan aksesoris atau otot-otot tambahan, misalnya otot-otot scalenus, otot sternocleidomastoideus, dan otot serratus anterior. Sedangkan untuk otot-otot yang bekerja pada proses ekspirasi yaitu intercoste interna dan otot dinding rongga paru. Nah, inilah merupakan gambaran dan letak serta posisi otot-otot dan tulang-tulang yang bekerja pada sistem respirasi, baik pada proses inspirasi maupun saat proses ekspirasi. Teman-teman bisa melihat di sini adalah digambarkan misalnya ada diafragma. Nah, ini merupakan otot-otot internal intercostalis. Seperti itu. Nah, ini merupakan tulang-tulangnya di sini, sebagian sebelah sini. Teman-teman bisa melihat secara langsung juga artinya lebih jelas lagi kalau teman-teman misalnya pengen membuka suatu media pembelajaran yang lain, misalnya menggunakan cari referensi-referensi di YouTube atau membaca-baca artikel atau terkait materi-materi sistem pernapasan terkhusus pada saat proses pertukaran gas, apa-apa aja yang berlangsung otot-otot dan tulang-tulang apa aja yang bekerja pada saat proses pertukaran gas. Untuk struktur sistem respirasi itu terbagi atas dua, ada yang disebut dengan zona konduksi dan ada yang disebut dengan zona respirasi. Nah, zona konduksi ini berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Di samping itu, zona konduksi juga berperan pada proses pembentukan suara. Dan untuk zona respiratori atau zona respirasi itu terdiri atas alveoli dan struktur yang berhubungan lainnya.
pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Ya, pertukaran karbon dioksida di sana juga terjadi di dalam alveoli. Itulah disebut dengan zona respirasi. Terus teman-teman bisa melihat sendiri di sini gambaran letak ya zona konduksi seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa zona konduksi itu terdiri atas hidung ya, ada faring, ada trakea, ada bronkus, serta bronchioli terminalis. Jadi hidung, rambut-rambut hidung itu ya, atau zat-zat mukus yang bergerak ke arah faring itu berperan sebagai sistem pembersih pada hidung. Nah, ini udah dijelasin ya pada materi yang sebelumnya ya. Nah, fungsi pembersih udara ini juga ditunjang oleh kongka nasalis yang menimbulkan turbulensi aliran udara sehingga dapat mengendapkan partikel-partikel dari udara yang seterusnya akan diikat oleh zat mukus. Sistem turbulensi udara ini ya dapat mengendapkan partikel-partikel yang berukuran lebih besar dari 4 mikron. Bayangkan ukuran 4 mikron itu kayak gimana kecilnya. Nah, untuk si faring ini ya merupakan bagian kedua dan terakhir dari saluran pernapasan bagian atas. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya di sini gambaran ya posisi letak daripada zona konduksi itu sendiri yang terdiri atas hidung, faring, laring, dan trakea. Ini merupakan bagian daripada trakea ya. Ini adalah percabangan bronkiolus di sini. Artinya percabangan ke kiri dan ke kanan. Untuk zona respirasi yaitu terjadi pada bagian alveoli. Nah, alveoli paru-paru ya atau kantong udara itu merupakan kantong kecil dan tipis yang melekat erat dengan lapisan pembuluh darah. Dalam hal ini adalah kapiler yang membawa darah yang bebas oksigen dari jantung. Nah, molekul oksigen dapat disaring melalui dinding pembuluh darah tersebut untuk masuk ke aliran darah. Sama halnya dengan karbon dioksida yang dilepaskan dari darah ke dalam kantong udara untuk dikeluarkan melalui pernapasan, menentukan jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah dan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dalam darah. Itulah fungsi daripada kapiler. Nah, di alveoli paru-paru, oksigen itu berdifusi lebih cepat daripada karbon dioksida karena berat jenisnya lebih rendah. Artinya berat jenis oksigen itu lebih rendah daripada gas karbon dioksida sehingga dia mengalami proses difusi yang lebih cepat dibanding dengan CO2. Nah, difusi gas dalam jaringan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh daya larutnya di dalam cairan-cairan jaringan dan darah, dan karena karbon dioksida ya kurang lebih 24 kali lebih mudah larut dalam darah dibanding oksigen, maka keseluruhan kecepatan difusi karbon dioksida melebihi kecepatan oksigen sekitar 20 kali lipat. Nah, difusi gas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, antara lain kelainan pada dinding alveoli, peredaran pembuluh darah halus yang tidak sempurna dapat mengurangi suplai darah ke alveoli, atau mengecilnya alveoli yang dapat mengurangi daerah pemindahan gas. Salah satu dari semua itu dapat menyebabkan kurang oksigen dalam darah atau berkurangnya pengeluaran karbon dioksida dari darah. Selanjutnya adalah proses respirasi pada manusia itu dibagi atas dua. Yang pertama eksternal, yang kedua adalah internal. Dan untuk eksternal itu adalah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan untuk internal itu proses metabolik intrasel. Nah, kita melihat dulu pada proses respirasi eksternal ya, adanya pertukaran oksigen yang berada dalam alveoli dan dengan karbon dioksida yang berada dalam pembuluh darah kapiler. Nah, ini dipengaruhi ya oleh luas dan struktur membran. Terus yang kedua, tekanan parsial. Terus yang ketiga adalah ventilasi perfusi. Nah, kalau misalnya kita melihat pada proses respirasi internal, ya, artinya pembuluh kapiler yang mengandung karbon dioksida itu akan melakukan pertukaran dengan
kapiler yang mengandung oksigen itu akan melakukan pertukaran dengan CO2 yang berada dalam sel. Itu dipengaruhi oleh luas dan struktur membran, tekanan parsial, serta laju aliran darah. Nah, teman-teman, kita perlu mengingat kembali bahwa jalannya udara pernafasan itu dimulai dari mulut ya, atau hidung, kemudian dilanjutkan ke faring, terus ke laring, di mana laring itu ada glotis ya, atau semacam katup gitu yang membuka tutup. Kemudian dilanjutkan ke trakea, terus ke bronki prima, bronchioli terminal ya, terus dilanjutkan ke bronchioli respiratori, dan akhirnya sampai kepada alveoli. Jadi untuk proses respirasi pada manusia itu dibagi atas dua ya, eksternal dan internal. Eksternal itu adalah pertukaran oksigen dan CO2, dan internal itu adalah proses metabolik intrasel. Artinya oksigen yang berada dalam pembuluh kapiler ya, artinya sudah berpindah dari alveoli ke pembuluh darah kapiler. Nah, si oksigen ini yang berada dalam pembuluh darah itu akan berdifusi lagi ke dalam sel. Nah, itu atau artinya sudah disebarin ke seluruh tubuh gitu ya. Yang awalnya dari alveoli paru-paru terus dibawa ke jantung. Nah, di jantung itu akan dikeluarkan lagi untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu maksudnya daripada internal ya, proses respirasi internal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya gambarnya ya, secara lebih detail lagi. Di sini adalah gambar yang di atas adalah proses respirasi eksternal. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah alveoli dan ini adalah pembuluh darah kapiler. Alveoli ini ya yang mengandung oksigen, dan kapiler ini yang mengandung karbon dioksida. Ini adalah merupakan dinding dari kapiler pulmonari. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di sini adanya perpindahan atau pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam proses respirasi eksternal. Nah, si oksigen ini yang berada di alveoli akan melakukan proses difusi ke dalam darah. Nah, teman-teman bisa melihat alurnya ya di sini nih. Ini ada tanda panah. Nah, terus melakukan pertukaran dengan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri juga alurnya dari darah pembuluh kapiler, kemudian berdifusi masuk ke alveoli yang akhirnya dikeluarkan melalui proses penghembusan nafas itu. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah respirasi internal, antara oksigen yang telah diedarkan ke seluruh tubuh dengan karbon dioksida yang berada di jaringan sel. Teman-teman bisa melihat ya, jadi awalnya itu eksternal ya, pertukaran di alveoli dan pembuluh darah kapiler. Dan internalnya itu si oksigen ini udah masuk di dalam darah ya, artinya udah melewati jantung, kemudian akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika misalnya sampailah pada jaringan sel tertentu, tentunya dalam jaringan sel itu ada juga karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan berdifusi ke dalam sel pembuluh darah kapiler ya, karena adanya oksigen yang akan masuk ke dalam jaringan sel tersebut. Alurnya seperti ini ya, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, ini oksigen, jalurnya oksigen, dan jalurnya si karbon dioksida ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan suatu siklus yang terjadi secara berulang-ulang terus tanpa henti, dengan normal ya dan baik jika tidak ada kelainan pada sistem peredaran darah kita. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman udah paham ya dengan melihat gambar daripada di slide ini. Saya hapus dulu. Nah, oke, teman-teman bisa melihat lebih jelasnya ya. Terus selanjutnya adalah aliran udara keluar dan masuk alveoli yang tadi ya, inspirasi dan ekspirasi, di mana
kedua mekanisme ini itu menganut atau mengacu pada hukum Boyle. Nah, mekanisme inspirasi itu diawali oleh konstruksi diafragma dan otot interkoste eksterna. Ini udah dipelajari ya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian terjadi peningkatan volume rongga dada. Terus diikuti dengan peningkatan volume paru-paru. Nah, karena volume meningkat itu akan menyebabkan tekanan menurun ya. Ini adalah prinsip hukum Boyle. Karena volume meningkat, tekanan menurun. Kemudian tekanan itu berbanding terbalik dengan volume ya. Itulah yang terjadi atau mekanisme inspirasi, proses inspirasi, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Sedangkan untuk expirasi itu merupakan proses akhir inspirasi ya, impuls ke diafragma dan otot interkostal repolarisasi. Nah, otot inspirasi melakukan relaksasi, terus paru-paru dan dinding rongga dada secara pasif akan kembali ke ukuran semula. Nah, volume paru-paru mengecil, tekanan udara di dalamnya membesar. Nah, udara akan mengalir dari paru-paru ke lingkungan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa volume paru-paru mengecil, tekanan udara di dalamnya membesar. Itu adalah prinsip daripada hukum Boyle. Seperti itu ya, samanya tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi proses inspirasi dan ekspirasi itu merupakan suatu proses yang berkebalikan ya, artinya kebalikan dari satu sama lainnya. Kalau misalnya di proses inspirasi itu volume meningkat, sedangkan di proses ekspirasi itu volume paru-paru mengecil. Di proses inspirasi itu tekanannya menurun, akan tetapi di proses ekspirasi tekanannya membesar. Jadi sama-sama menggunakan prinsip-prinsip hukum Boyle. Tahap respirasi itu dibagi atas 3 ya. Yang pertama adalah ventilasi, terus difusi, terus perfusi. Nah, ventilasi di sini itu merupakan masuknya udara dari luar tubuh ke dalam paru dan keluarnya udara dari paru kembali ke udara luar yang melalui sistem pernapasan. Jumlah udara atau gas yang mengadakan pertukaran dalam alveoli itu setiap menitnya. Jadi per menit. Terus yang kedua ya, untuk respirasi ventilasi itu dipengaruhi oleh patensi jalan nafas, posisi tubuh, dan volume paru. Nah, patensi jalan nafas itu misalnya adalah adanya obstruksi ya, kelainan-kelainannya. Apakah ada obstruksi, maksudnya sini kerusakan, terus apakah ada infeksi atau ada tumor. Nah, sedangkan untuk posisi tubuh itu kalau kita misalnya tegak, terlentang, miring, itu akan mempengaruhi proses respirasi. Maksudnya bagaimana besar ya, seberapa besar oksigen yang dihirup jika posisi tubuh kita itu posisinya tegak, terlentang, miring. Tentunya ini akan memiliki perbedaan volume. Terus jika misalnya kita miring ya, tentunya itu akan memberikan volume udara yang masuk ke dalam paru-paru itu lebih kecil dibandingkan dengan misalnya kita melakukan posisi tubuh tegak. Seperti itu. Jadi kita akan mengulasnya lebih rinci lagi ya, lebih detail lagi terkait tahap respirasi ini. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi artinya paru-paru dapat mengemban dan mengempis. Yang pertama, gerakan naik turunnya itu diafragma, terus elevasi dan depresi kosta. Sedangkan otot-otot yang bekerja adalah otot inspirasi dan otot ekspirasi. Nah, untuk proses ventilasi yang menggunakan diafragma ya, misalnya itu
pada proses menghirup udara, nah diafragma itu akan melakukan kontraksi sehingga permukaan bawah paru itu tertarik ke bawah. Akan tetapi ketika melakukan ekspirasi atau pengeluaran gas, itu diafragma melakukan relaksasi sehingga daya elastis lentim paru itu menjadi lebih baik atau adanya pembentukan atau adanya suatu proses di mana paru-paru itu kembali ke posisi awal dan dinding dada dan struktur abdominal akan menekan paru-paru. Itulah kalau misalnya ventilasi pada diafragma. Terus yang menggunakan elevasi dan depresi Costa itu tahap-tahapnya adalah paru-paru mengembang dengan mengangkat tulang-tulang iga. Nah, pada posisi istirahat misalnya iga itu miring ke bawah sehingga membuat sternum turun ke belakang ke arah kolumna vertebralis. Nah, jika iga dielevasikan, tulang iga akan maju sehingga sternum bergerak ke depan menjauh spinal, kemudian membentuk jarak antara anteroposterior dada kira-kira 20% lebih besar selama proses inspirasi maksimum dibanding ekspirasi yang maksimum juga. Terus untuk sistem respirasi ya, otot-ototnya itu misalnya kita melihat di sini otot-otot inspirasi itu maksudnya atau tahap-tahapnya adalah otot itu menurunkan rangka dada. Ya, misalnya otot-otot di sini adalah otot sternocleidomastoideus. Ini adalah otot yang mengangkat sternum ke atas. Terus misalnya ada otot serratus anterior. Itu berfungsi untuk mengangkat sebagian besar tulang-tulang iga. Ya. Terus misalnya ada otot scalenus. Itu berfungsi untuk mengangkat tulang iga yang pertama dan kedua. Dan ada juga otot intercostalis externus. Itu mengangkat sebagian besar tulang iga. Ya. Dan untuk sistem respirasi ventilasi pada proses ekspirasi itu otot-otot yang bekerja itu akan membuat iga tertarik ke bawah selama melakukan proses ekspirasi. Misalnya ya otot-otot itu yang bekerja pada proses ini intercostalis internus. Kemudian ada otot rectus abdominal. Itu yang akan menarik iga ke arah bawah bersamaan dengan gerakan otot abdomen lain untuk isi abdomen ke atas ke arah diafragma. Kemudian ada juga otot transversus dan otot obliquus. Seperti itu. Jadi memang di sini pada proses ventilasi itu melibatkan berbagai macam otot-otot ya, artinya otot-otot inspirasi dan ekspirasi yang berfungsi masing-masing yang telah diberikan jobnya gitulah, artinya dia memiliki fungsi masing-masing dalam proses inspirasi dan ekspirasi, misalnya mengangkat tulang iga atau menarik tulang iga ke bawah. Nah, terus dalam proses ventilasi itu ya, itu dilihat daripada gerakan naik turunnya diafragma atau adanya elevasi dan depresi Costa. Seperti itu. Nah, untuk proses difusi ya, teman-teman udah pada tahu mungkin ya, kalau difusi itu merupakan suatu peristiwa perpindahan molekul dari suatu daerah yang tinggi konsentrasi molekulnya ke daerah yang berkonsentrasi molekul lebih rendah. Nah, perpindahan gas oksigen ya dalam hal ini atau antara alveoli dan kapiler paru diberikan itu berikatan dengan hemoglobin serta dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Difusi itu juga merupakan peristiwa pasif yang tidak butuh energi ekstra. Seperti itu. Untuk membran alveolo-kapiler ya, itu permukaan antar alveoli dan endotel kapiler.
Terus teman-teman bisa melihat di sini bahwa dasar proses difusi itu menggunakan prinsip hukum Boyle, artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume dan itu sifatnya konstan. Seperti itu. Jadi kita ulangi kembali bahwa proses difusi itu adalah proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada permukaan antar alveoli dan endotel kapiler, di mana oksigen itu berada pada alveoli dan karbon dioksida itu berada pada pembuluh darah kapiler. Difusi dan membran respirasi. Nah, itu arah dan laju difusi itu gas melalui membran respirasi yang ditentukan oleh tekanan parsial dan kelarutannya. Terus pertukaran gas pada membran respirasi itu sangat efisien. Selanjutnya adalah aliran darah dan aliran udara itu terkoordinasi. Terus pada poin ini ya, pertukaran gas pada membran respirasi sangat efisien itu dikarenakan terdapat perbedaan tekanan parsial yang substansial pada kedua sisi membran respirasi, di mana jarak pertukaran itu sangat kecil antara oksigen dan karbon dioksida yang larut dalam lemak ya. Area permukaannya luas. Area permukaannya luas, akan tetapi jaraknya sangat kecil sehingga dikatakan sangat efisien ya, pertukaran gas yang sangat efisien. Seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran secara lebih jelas lagi teman-teman bisa melihat di mana pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang berada di alveoli ya, di sini alveoli, kemudian si karbon dioksida yang berada dalam pembuluh kapiler, yang kemudian juga si oksigen yang sudah berada dalam darah akan berdifusi atau melakukan pertukaran dengan karbon dioksida yang berada dalam sel. Jadi teman-teman bisa melihat ya alurnya. Jadi si oksigen ya berdifusi masuk ke dalam sel jaringan darah ya, yang dibarengi ya atau bersamaan dengan karbon dioksida masuk ke dalam alveoli ya, ini ya dia. Nah, terus oksigen yang telah masuk dalam pembuluh darah itu akan dibawa dulu ke jantung. Dia akan dibawa ke jantung, ini dia. Terus si jantung ini ya, darah yang berasal dari jantung itu akan dipompa keluar untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika misalnya sampailah pembuluh darah itu pada jaringan-jaringan sel yang memerlukan oksigen, dia itu akan melakukan proses difusi, artinya ada pertukaran lagi antara oksigen dan karbon dioksida pada jaringan sel, dan tentunya ini dipengaruhi oleh tekanan parsial masing-masing. Teman-teman bisa melihat di sini ya, tekanan parsialnya berapa. Nah, untuk karbon dioksida yang keluar dari jaringan sel itu akan dibawa ke jantung, kemudian jantung membawanya ke alveoli, maka terjadi pertukaran di sana. Nah, si karbon dioksida ini akan keluar lagi atau dihembuskan. Nah, ini merupakan tekanan parsial ya, atau perbedaan tekanan pada alveoli. Nah, ini di jantung ada sendiri ya perbedaan tekanannya antara oksigen dan karbon dioksida. Teman-teman bisa melihat ya. Jadi ini merupakan respirasi eksternal dan ini adalah respirasi internal. Tadi udah dijelaskan juga ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gambar, itu sebenarnya lebih jelas jika tidak ada gambar, karena pada gambar itu akan memperlihatkan lebih detail, lebih jelas, dan lebih mudah dipahamin. Seperti itu. Beda ya kalau misalnya nggak ada gambar, cuman dijelasin aja, itu sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya ya, teman-teman bisa melihat di sini proses difusi oksigen ya yang masih berada di alveoli dengan karbon dioksida yang berada di dalam kapiler. Teman-teman bisa melihat ya tekanan oksigen itu sangat tinggi ya, itu 104, dan tekanan si karbon dioksida itu 40, seperti itu.
pada gambar yang satunya ini ya, proses difusi CO2, teman-teman bisa melihat di sini lebih jelas bahwa tekanannya itu 40 Pascal ya. Kemudian si oksigen tadi yang merupakan gas yang berada dalam alveoli itu memiliki tekanan 104, artinya memang ditekan untuk keluar sehingga dia bisa berdifusi ke dalam si pembuluh kapiler ya. Beda dengan karbon dioksida yang berada dalam kapiler yang dari jaringan itu memiliki tekanan parsial yang lebih rendah dibandingkan dengan proses si oksigen, sehingga dapat melakukan difusi ke dalam alveoli. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini merupakan salah satu gambar juga adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan sel. Jadi ini bukan di alveoli lagi ya, ini merupakan respirasi internal, itu terjadinya pada jaringan sel. Teman-teman bisa melihat di sini, jadi tekanan oksigen itu dalam suatu pembuluh kapiler itu sangat tinggi dibandingkan dengan tekanan karbon dioksida, sehingga si oksigen itu bisa melakukan difusi ke dalam jaringan sel karena adanya tekanan yang begitu tinggi dibandingkan dengan tekanan karbon dioksida. Nah, karena si oksigen ini udah masuk ke dalam jaringan sel, tentunya si karbon dioksida itu akan berdifusi juga keluar dari jaringan sel masuk ke pembuluh darah kapiler yang kemudian akan dibawa ke jantung, kemudian dipompakan oleh jantung menuju ke alveoli yang akan akhirnya dihembuskan keluar. Jadi perlu diingat kembali bahwa gradien konsentrasi itu menyebabkan karbon dioksida berdifusi ke darah dan berdifusi O2 itu oksigen itu dari darah menuju ke sel-sel jaringan. Nah, pembuluh kapiler itu yang kaya akan oksigen akan melepaskan oksigen ke sel-sel dengan tekanan oksigen yang lebih kecil dibandingkan dengan tekanan karbon dioksida yang merupakan hasil metabolisme sel tubuh yang akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler yang memiliki tekanan yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya bahwa ketika di dalam darah tekanan oksigen itu lebih tinggi dibandingkan tekanan karbon dioksida, sehingga oksigen itu dapat berdifusi dengan cepat. Sedangkan di dalam jaringan sel tekanan karbon dioksida itu lebih tinggi dibandingkan tekanan oksigen, sehingga karbon dioksida itu akan mudah berdifusi masuk ke dalam jaringan-jaringan pembuluh darah kapiler. Nah, ini merupakan kebalikan ya. Artinya besarnya tekanan itu antara oksigen dan karbon dioksida itu saling berkebalikan. Seperti yang tadi, kalau di dalam pembuluh darah kapiler itu lebih tinggi oksigen, sedangkan di dalam jaringan sel itu lebih tinggi karbon dioksida, sehingga akan terjadilah proses pertukaran atau yang disebut dengan respirasi internal. Seperti itu. Nah, kemudian yang perfusi ya, itu merupakan suatu sirkulasi aliran darah paru yang bertanggung jawab untuk membawa karbon dioksida ke alveoli dan sebaliknya membawa oksigen dari alveoli ke jantung. Atau juga bisa dikatakan bahwa gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi, di mana pada sirkulasi paru adalah darah deoksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonaris dari ventrikel kanan jantung. Sirkulasi paru itu ya merupakan 8 hingga 9% dari curah jantung. Sirkulasi paru itu sifatnya fleksibel dan dapat mengakomodasi variasi volume darah yang besar sehingga dapat dipergunakan jika sewaktu-waktu terjadi penurunan volume atau tekanan darah sistemik. Teman-teman bisa melihat ya pada gambar ini terkait proses perfusi ya, lebih jelasnya bisa dilihat. Misalnya di sini kita melihat pada bagian respirasi eksternal.
Jadi di sini lebih memperlihatkan adanya ikatan antara oksigen dan karbon dioksida terhadap hemoglobin. Ya, seperti itu. Sama sih sebenarnya prosesnya, siklusnya sama yang sebelum-sebelumnya telah dijelaskan. Akan tetapi di sini cuma memperlihatkan berapa besar persentase dari si oksigen dan di karbon dioksida pada proses pertukaran. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Di sini ada sebesar 1,5%. Nah, karbon dioksida yang keluar dari jaringan sel itu ada yang 70% ya, di sini ada yang 23% yang terikat dengan hemoglobin ya. Terus ada yang 7%. 7%-nya itu masuk ke aliran darah dan tidak terikat ke hemoglobin. Ada 23% yang terikat dengan hemoglobin dan 7%-nya itu juga akan membentuk suatu ikatan antara hemoglobin, hidrogen dan karbon dioksida. Jadi dia nggak berikatan dengan hemoglobin. Terus selanjutnya akan dibawa ke jantung, yang kemudian jantung akan memompakan untuk dibawa ke alveoli untuk segera dikeluarkan. Sehingga pada akhirnya ya, baik karbon dioksida itu yang terikat dengan hemoglobin maupun tidak terikat, semuanya akan dimasukkan ke dalam alveoli atau terjadinya suatu proses difusi ke dalam alveoli ya. Jadi memang karbon dioksida itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Seperti itu. Ya, mengingat kembali bahwa proses perfusi itu adalah aliran darah paru yang bertanggung jawab membawa CO2 ke alveoli dan sebaliknya membawa O2 ke alveoli, dari alveoli ke jantung. Nah, seperti ini gambarnya. Lebih jelasnya ya, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Dan di sini memang lebih diperlihatkan terkait persentase kadar karbon dioksida dan oksigen itu sendiri, baik pada proses respirasi eksternal maupun proses respirasi internal ya. Ini teman-teman. Teman-teman perlu ketahui bahwa keseimbangan pertukaran gas itu ya, adekuatnya pertukaran gas dalam paru dipengaruhi oleh keadaan ventilasi dan perfusi. Nah, pada orang dewasa yang sehat di waktu istirahat itu ventilasi alveolarnya ya, atau kita kenal dengan volume tidal itu sekitar 44 liter per menit, sedangkan aliran darah kapiler pulmonal itu sekitar 5 liter per menit, sehingga rasio ventilasi dan perfusi ya adalah alveolar ventilasi 4 liter per menit sama dengan 0,8. Nah, aliran darah kapiler pulmonar itu sebesar 5 liter per menit. Keseimbangan pertukaran gas itu besarnya rasio menunjukkan adanya keseimbangan pertukaran gas ya dalam suatu proses pernapasan. Misalnya, jika ada penurunan ventilasi karena sebab tertentu, maka rasio volume tidal dan aliran darah kapiler pulmonar ya, ini volume tidal dan aliran darah kapiler pulmonar itu akan menurun sehingga darah yang mengalir ke alveolus kurang mendapatkan oksigen. Demikian halnya dengan jika perfusi kapiler terganggu ya, sedangkan ventilasinya adekuat, maka terjadi peningkatan volume tidal dan berbanding aliran darah kapiler pulmonar, sehingga daya angkut oksigen juga akan rendah. Jadi keseimbangan pertukaran gas itu memang harus benar-benar balance itu. Artinya di sini melibatkan organ-organ atau sel-sel yang saling berinteraksi, saling berkaitan dalam proses pertukaran darah. Dalam ini misalnya alveoli, kemudian pembuluh darah kapiler ya, kemudian hemoglobin itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada perangkat-perangkat ini, maka keseimbangan pertukaran gas itu bisa dikatakan pincang gitu, sehingga akhirnya proses pernapasan itu tidak berjalan dengan baik dan lancar seperti itu.
Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dari paru-paru. Yang pertama adalah faktor usia, kemudian jenis kelamin, riwayat penyakit, adanya riwayat merokok, dan hemoglobin itu sendiri. Untuk usia itu sendiri ya, organ tubuh itu akan mengalami penurunan ya, tak terkecuali fungsi daripada paru-paru. Seiring dengan misalnya pertambahan usia, tentunya kapasitas fungsi paru itu akan mengalami penurunan juga. Nah, rata-rata pada umur 30 hingga 40 tahun, seseorang itu akan mengalami penurunan fungsi paru. Ya, studi populasi itu telah mengungkapkan bahwa fungsi paru akan mengikuti fase pertumbuhan remaja ya, muncul dalam sebuah steady state di mana ada sedikit atau tidak adanya pertumbuhan yang terjadi sampai dengan usia 40 tahun. Seperti itu. Dan ada penelitian menyatakan bahwa pada orang dewasa muda ya, laki-laki tentunya, fungsi paru-paru itu tidak dalam keadaan tetap dan sebanyak 40% memiliki kemiringan yang signifikan, baik positif maupun negatif. Itu menurutnya si Robin, merupakan suatu ilmuwan dalam hal anatomi yang melakukan penelitian terkait fungsi paru-paru. Terus yang kedua adalah jenis kelamin atau gender. Nah, wanita itu memang memiliki ya, expiratory flow yang terbatas serta kerja otot pernapasannya itu lebih berat daripada pria pada saat melakukan aktivitas fisik ya. Teman-teman bisa melihat sendiri memang kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan dalam melakukan aktivitas fisik itu lebih kuat laki-laki ya tentunya. Akan tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa perempuan itu akan menggunakan proses pernapasannya lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi dibandingkan dengan laki-laki ya, atau yang kita kenal dengan expiratory flow. Hal ini terjadi karena wanita itu memiliki ukuran paru, fungsi dan kapasitas paru, diameter saluran pernapasan dan permukaan difusi udara yang lebih kecil daripada pria bahkan setelah memperhitungkan perbedaan komposisi tubuh. Terus yang selanjutnya adalah riwayat penyakit. Nah, keadaan di mana seseorang pernah menderita penyakit paru atau misalnya penyakit saluran pernapasan ya, itu akan mempengaruhi anatomi dan fisiologis parunya. Sebagai contoh ya, penyakit infeksi paru itu akan menimbulkan kerusakan pada jaringan paru dan akan membentuk jaringan fibrosis pada alveoli. Hal ini akan menimbulkan hambatan dalam proses penyerapan udara pernafasan dalam alveoli tersebut, sehingga jumlah udara yang terserap akan berkurang dan akan mempengaruhi keadaan fungsi paru. Terus yang keempat adanya riwayat merokok. Ya, ini bisa kita sebut dengan aktivitas-aktivitas yang memang merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Ya, jadi pada saat merokok itu terjadi suatu proses pembakaran tembakau dan nikotin itu dengan mengeluarkan polutan partikel padat dan gas. Nah, zat-zat ini merupakan zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan baik untuk perokoknya sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena ya, kandungan rokok itu nikotin, karbon monoksida atau asap rokok, ada nitrogen cyanida, ada benzopirin dimetil ya, dan lain-lain. Itu merupakan zat-zat yang terkandung dalam sebuah rokok ya. Kalau misalnya dilakukan pembakaran terus kemudian dihirup oleh orang yang berada di sekitarnya atau si perokoknya itu sendiri, akan sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Selain daripada itu, asap rokok juga itu merangsang sekresi lendir dan nikotin akan melumpuhkan silia, artinya rambut-rambut yang berada misalnya pada hidung, yang ada pada trakea, itu nikotin itu akan membinasakan atau menyerang si silia-silia ini, sehingga fungsi pembersihan jalan nafas terhambat. Nah, konsekuensinya itu menumpuknya sekresi lendir yang menyebabkan batuk-batuk, banyaknya dahak dan sesak nafas. Itulah makanya kalau
kita melihat seorang perokok yang sering batuk-batuk, nah hal inilah yang terjadi pada dia, adanya penumpukan sekresi lendir, makanya dia batuk-batuk ya dan berdahak. Terus yang terakhir ya, faktor yang mempengaruhi fungsi paru adalah Hb atau hemoglobin. Kenapa? Kita ketahui bahwa hemoglobin itu dapat membawa sampai dengan 20 ml oksigen ya di setiap desiliternya dengan saturasi oksigen yang sempurna dan kadar hemoglobin yang normal. Nah, jika kadar besi, ya, zat besi di sel darah merah menurun dengan signifikan, maka kapasitas transport oksigen dari darah akan menurun juga. Nah, kondisi seperti anemia atau defisiensi zat besi itu dapat membuat seseorang untuk bertahan ya, bahkan dalam melakukan aktivitas fisik yang ringan. Jadi, hemoglobin ini sangat berpengaruh juga ya. Kalau misalnya kadar zat-zat besi di dalam sel darah merah itu berkurang, akan mempengaruhi proses sistem pernapasan itu sendiri. Dalam hal ini adalah transport oksigen. Jadi teman-teman ya, perlu juga diketahui bahwa perubahan fungsi pernafasan itu memang terjadi pada setiap manusia pada dasarnya. Nah, perubahan fungsi pernapasan itu ya di sini ada terbagi tiga. Yang pertama hipoventilasi, yang kemudian hyperventilasi, dan yang ketiga adalah hipoksia. Nah, untuk hipoventilasi itu terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan oksigen tubuh atau untuk mengeluarkan karbon dioksida dengan cukup. Ya, biasanya ini terjadi pada keadaan atelektasis ya, artinya terjadi kolaps paru. Nah, tanda-tanda dan gejala pada keadaan hipoventilasi ini adalah nyeri kepala, adanya penurunan kesadaran, adanya disorientasi, adanya kardiodistripnia, ketidakseimbangan elektrolit ya, atau kejang-kejang serta cardiac arrest. Itulah tanda-tanda ya dan gejala jika terjadi hipoventilasi. Kemudian yang kedua adalah hyperventilasi, di mana ya upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah oksigen dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Jadi tubuh itu berusaha meningkatkan oksigen dalam paru-paru. Nah, hiperventilasi ini dapat disebabkan karena adanya kecemasan, adanya infeksi, adanya sepsis, atau keracunan obat-obatan, atau juga adanya ketidakseimbangan asam basa. Nah, tanda-tanda dan gejala hiperventilisasi misalnya takikardi, napas pendek, nyeri dada ya, menurunnya konsentrasi, disorientasi atau tinnitus. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah merasakan cemas atau deg-degan ya kan, nah itu proses pernapasannya itu jantungnya juga akan berdenyut dengan cepat. Artinya dia itu membutuhkan oksigen ya, mengupayakan tubuh untuk meningkatkan jumlah oksigen dalam paru-paru agar pernapasan itu lebih baik, karena memang ada rasa-rasa cemas. Nah, ini tentunya dipengaruhi juga oleh sistem saraf pusat. Terus yang selanjutnya adalah terkait hipoksia. Jadi hipoksia itu maksudnya adalah tidak adekuatnya pemenuhan oksigen seluler akibat dari defisiensi oksigen yang diinspirasi atau meningkatnya penggunaan oksigen pada tingkat seluler. Nah, ini terjadi karena adanya penurunan hemoglobin. Karena adanya penurunan hemoglobin, maka konsentrasi oksigen juga akan berkurang. Ketidakmampuan jaringan mengikat oksigen seperti pada keracunan cyanida ya misalnya. Nah, itu akan menurunkan proses difusi oksigen dari alveoli ke dalam darah seperti pada pneumonia, atau menurunnya perfusi jaringan seperti pada shock. Nah, kerusakan gangguan ventilasi juga itu karena hal-hal yang dapat menyebabkan hipoksia. Nah, tanda-tanda dari hipoksia itu antara lain misalnya orang lagi capek ya, kelelahan, terus kecemasan juga, terus menurunnya kemampuan konsentrasi ya, nadinya itu meningkat
terus pernapasannya cepat dan dalam, adanya sesak napas dan sianosis. Jadi itulah beberapa hal-hal terkait perubahan fungsi pernapasan, di mana hal-hal ini terjadi karena misalnya adanya pengaruh-pengaruh yang sifatnya eksternal atau internal dari sosok orang itu sendiri. Terima kasih. Itulah tadi materi singkat terkait mekanisme pernapasan pada manusia. Semoga materi yang disampaikan tadi memberikan manfaat, memberikan ilmu, serta menambah wawasan teman-teman sekalian, ya. Dan kalaupun teman-teman pengen menambah ilmu dan wawasannya lagi, teman-teman bisa belajar secara mandiri ya. Tentunya bisa misalnya menggunakan platform YouTube ya, atau menggunakan web ya, yang disediakan di sana kan misalnya beberapa hal-hal atau beberapa materi-materi terkait sistem pernapasannya. Dan teman-teman kalau mau membuka web itu bagusnya menggunakan atau membuka web-web yang memang dapat dipercaya atau bertanggung jawab webnya gitu, atau memiliki legalitas. Kalau misalnya dalam penyampaian materi tadi terdapat berbagai macam kekurangan baik dalam pelafalan atau penyampaian atau begitu cepat, mohon dimaafkan. Semoga itu menjadi evaluasi bagi saya sendiri, dan jika ada penampilan slide atau penulisan typo-typo dalam slide tadi, mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak yang kurang dan masih benar-benar fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.